Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sama. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Itu pengertian dalam menikah. Pengertian nikah itu atau munahakat artinya dalam bahasa Indonesia adalah berkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah, itu ijab qabul yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah atau zawat. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan dalam Islam itu yang pertama ada wajib. Wajib jika baik pihak laki-laki maupun perempuan sudah memasuki usia untuk menikah, tidak ada halangan maupun membayar mahar dan menafkahi serta ia yakin akan terjatuh ke dalam zina jika tidak menikah, dan hal itu tidak bisa dibendung walau dengan berpuasa. Yang kedua ada sunnah. Menurut pendapat para ulama, sunnah adalah kondisi di mana seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, namun belum juga melaksanakannya. Orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindung dari perbuatan zina, sehingga meskipun belum menikah, tidak khawatir terjadinya zina. Selanjutnya, yang ketiga, haram ketika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun dipaksakan. Nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dikhawatirkan istri dan anaknya ditelantarkan. Di bagian keempat itu ada makruh. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, akan tetapi belum berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Yang kelima, mubah ini jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan berkeinginan, akan tetapi jika tidak menikahi pun dia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan dilakukan, orang tersebut juga tidak akan menelantarkan istrinya. Tujuan pernikahan. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dalam Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam diuraikan sebagai berikut. Pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima atau terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Di sini ada tata cara pernikahan dalam Islam. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menikah adalah: yang pertama, minta pertimbangan. Bagi seorang lelaki, sebelum ia memutuskan untuk mempersulit seorang wanita untuk menjadi istrinya, hendaklah ia juga meminta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Yang kedua, sholat istikharah. Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon istrinya, hendaknya ia melakukan sholat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Ta'ala dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengkitbah atau peminangan. Setelah seorang mendapatkan kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap seorang wali
atau orang tua dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Yang keempat, yaitu melihat wanita yang dipilihnya. Islam adalah agama yang menafsirkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyaratkan wanita yang dilamar untuk melihat lelaki yang meminangnya agar masing-masing pilihan benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Yang keempat ada akad nikah. Dalam akad nikah ini adalah beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Kedua, adanya ijab kabul. Yang ketiga, adanya mahar atau mas kawin. Yang keempat, adanya wali. Yang kelima, adanya saksi. Nikah adalah bagian dari nikah itu sendiri, yang mana ketiadaan salah satu di antaranya adalah menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Yaitu yang pertama ada mempelai pria. Yang dimaksud di sini adalah calon suami memenuhi syarat bagaimana disebut pula oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahab, yaitu syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri, yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan dan tahu akan halalnya calon istri. Yang kedua ada mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud adalah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang lelaki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan atau hubungan kemertuaan. Yang ketiga ada wali. Wali di sini adalah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek maupun paman dari pihak ayah dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dan pihak ayah. Di sini ada syarat nikah. Yang pertama ada beragama Islam. Syarat nikah pertama yang harus dipenuhi dalam pernikahan berdasarkan Islam adalah calon suami maupun calon istri harus yang beragama Islam. Selanjutnya ada yang bukan mahram. Kedua mempelai itu tidak ada ikatan status mahram. Selanjutnya ada wali nikah. Pernikahan dalam Islam itu sah apabila terdapat atau dihadiri oleh wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Yang selanjutnya ada 2 orang saksi. Saksi tersebut harus beragama Islam, sudah balik dan mengerti maksud dari akad nikah. Selanjutnya ada kedua mempelai sedang tidak berihram atau berhaji. Orang yang tengah melakukan haji atau umroh dilarang untuk menikah. Dan terakhir tidak ada paksaan. Dengan demikian kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan harus saling ridho, saling menyukai dan saling mencintai. Selanjutnya ada ijab kabul. Pengertian dari ijab adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Sementara itu arti dari kabul diucapkan mempelai pria atau wakilnya disaksikan 2 saksi. Ijab ini mengucapkan atau akad dari wali pengantin perempuan, sedangkan kabul diucapkan mempelai pria atau wakilnya disaksikan 2 saksi. Syarat kabul yang sah dalam agama Islam antaranya adanya mengucapkan aku nikahkan atau kami nikahkan sebagai ketetapannya. Kemudian di dalamnya menyebutkan nama calon suami dan istri. Tak harus lengkap, nama panggilan pun bisa, namun nama lengkap terasa lebih afdol. Syarat
terakhir itu adalah menyebutkan mahar yang diberikan. Selanjutnya, wanita yang haram dinikahi itu seperti di surah An-Nisa ayat 23. Berdasarkan ayat tersebut, maka terdapat 3 golongan utama haram, yakni mahram karena nasab atau keurunan, mahram musyaharah atau karena pernikahan, dan mahram karena persusuan, dan juga merupakan wanita yang haram dinikahi. Adapun penjelasannya itu, yang pertama, wanita yang menganut agama yang berbeda. Buku Wanita yang Haram Dinikahi oleh Muhammad Rajib. Perbedaan agama adalah faktor penentuan apakah seorang wanita boleh dinikahi atau tidak. Syariat Islam mengharamkan laki-laki untuk menikahi wanita yang bukan mahram. Yang kedua, wanita yang berakhlak dan berperilaku buruk. Dalam buku Haram tapi bukan mahram oleh Hanif Lutfi dijelaskan bahwa wanita yang berzina atau melacurkan diri kepada laki-laki hukumnya haram meskipun dia beragama Islam. Jika seorang lelaki menikahi wanita yang aktif berzina atau pelacur, pernikahan tetap sah tetapi pelakunya berdosa. Yang ketiga, ada mahram. Larangan karena mahram lebih ke faktor hubungan darah atau keluarga. Selanjutnya ada penjelaskan wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi dalam Islam dapat dibagi menjadi 2 kategori. Larangan permanen, bibi kayak ibu kandung, ibu tiri, ibu susu itu haram dinikahi. Sedangkan bibi kandung, bibi tiri atau bibi susuan, sepersusuan adalah juga haram dinikahi. Selanjutnya ada nenek kandung, nenek tiri, nenek sepersusuan, dan menantu. Terakhir adanya anak perempuan, yaitu anak perempuan kandung, anak perempuan tiri, dan anak sepersusuan. Larangan yang sementara itu wanita-wanita yang haram dinikahi secara sementara adalah sebagai kondisi tertentu, istri yang telah ditalak oleh suaminya haram dinikahi sampai ia menyelesaikan masa iddahnya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Dalam Islam, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga tidak dapat diakui sebagai pernikahan yang sah dalam Muslim. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama, syarat pernikahan. Sebelum membahas pernikahan tidak sah, perlu diketahui bahwa pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dengan adanya kesepakatan, adanya wali, adanya mahram, 2 orang saksi. Rukun pernikahan selain syarat pernikahan dalam Islam juga harus dipenuhi rukunnya, yaitu ijab kabul, wali, seperti yang telah dibahas oleh slide sebelumnya tentang syarat pernikahan dan rukun pernikahan. Selanjutnya, pernikahan tanpa kesepakatan itu tidak sah. Pernikahan tanpa wali tidak sah. Pernikahan tanpa mahar juga tidak sah. Pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi itu pernikahan dengan wanita seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lainnya. Pernikahan dengan orang yang tidak beragama Islam. Pernikahan dengan orang yang tidak beragama Islam kecuali jika orang tersebut telah memasuki Islam sebelum melakukan proses ijab kabul. Pernikahan dengan orang yang sudah menikah. Pernikahan ini tidak sah apabila dilakukan oleh wanita yang sudah menikah kecuali jika orang tersebut telah bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya. Pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan darah seperti saudara, saudara persusuan, paman, bibi, dan lainnya, maka hukumnya itu tidak sah.
menjelaskan pernikahan yang terlarang. Pernikahan terlarang dalam Islam adalah pernikahan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dan sakral. Namun tidak semua pernikahan dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam. Berikut ada beberapa jenis. Yang pertama, pernikahan dengan mahram. Salah satu jenis pernikahan terlarang dalam Islam adalah pernikahan dengan mahram. Mahram adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga yang dekat dengan kita, seperti ibu, bapak, saudara, anak, dan lainnya. Dalam Islam, pernikahan dengan mahram dianggap haram dan tidak diperbolehkan. Yang kedua, ada pernikahan dengan orang yang sudah menikah. Jenis pernikahan yang terlarang lainnya adalah pernikahan dengan orang yang sudah menikah. Dalam Islam, pernikahan dengan orang yang sudah menikah dianggap zina dan tidak diperbolehkan. Hal ini karena pernikahan dengan orang yang sudah menikah dapat menyebabkan kerusakan pada rumah tangga keluarganya. Selanjutnya, yang ketiga, pernikahan dengan orang yang tidak seagama. Pernikahan dengan orang yang tidak seagama itu dianggap dalam Islam itu tidak sah dan terlarang, karena hanya diperbolehkan antara orang-orang yang beragama Islam, yaitu antara muslim dan muslimah. Pernikahan dengan orang yang tidak beragama dapat menyebabkan kerusakan pada iman dan akidah. Pernikahan yang keempat, pernikahan dengan orang yang tidak cukup umur. Pernikahan dengan orang yang tidak cukup umur juga dianggap terlarang dalam Islam. Dalam Islam, pernikahan hanya diperbolehkan antara orang-orang yang sudah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Pernikahan dengan orang yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang ini dalam maksud pernikahan hanya diperbolehkan antara orang-orang yang seimbang dalam hal agama, akhlak, dan kemampuannya. Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dan sakral. Namun, tidak semua pernikahan dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa jenis pernikahan yang dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti pernikahan dengan mahramnya. Selanjutnya ada hak dan kewajiban suami dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dan sakral. Selanjutnya, kewajiban suami. Dalam Islam, suami juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk melindungi, kewajiban untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, dan membimbing istrinya. Selanjutnya, kewajiban untuk berbuat adil antara istri, anak, ibu, dan ibu mertua. Hak istri dalam Islam, istri juga memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu hak untuk dihormati dan disayangi. Karena istri itu memiliki hak untuk dihormati oleh suami sebagai pasangan hidupnya. Baru hak untuk mendapatkan nafkah. Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah kehidupan dari suaminya, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hak untuk memberikan pendapat gitu, dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangganya. Baru kewajiban istri dalam Islam itu, istri memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban untuk taat terhadap suami, dan istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan saat jauh dari suaminya. Selanjutnya, kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Istri berkewajiban untuk mengatur kehidupan dalam rumah tangganya dengan baik. Dalam Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Suami dan istri harus saling menghormati, mengasihi, dan berbuat adil satu sama lain. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih harmonis dan sejahtera. Selanjutnya adalah menjelaskan perceraian atau putusnya pernikahan.
Perceraian atau putusnya suatu pernikahan dalam Islam adalah fenomena yang diakui oleh syariat dan diberikan aturan-aturan yang jelas untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Perceraian bukanlah hal yang dianjurkan, tetapi diperbolehkan sebagai solusi terakhir ketika pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan. Perceraian atau talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Secara syariat, talak berarti pembubaran ikatan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan hukum yang ada dalam Islam. Perceraian bisa menjadi karena beberapa alasan, baik dari pihak suami maupun istri, dan bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jenis-jenis perceraian itu ada yang namanya talak, cerai oleh suami. Talak bentuk cerai ini di mana suami secara sengaja memutuskan hubungan pernikahan dengan istrinya. Kedua, talak raj'i. Talak satu atau dua di mana suami memiliki hak dan rujuk kembali kepada istri dalam masa iddah tanpa memerlukan akad nikah baru. Dalam masa iddah ini, suami dapat mencabut talak dan melanjutkan pernikahan tanpa akad baru. Selanjutnya, talak bain sukro. Talak yang terjadi setelah masa iddah dari talak raj'i berakhir dan suami tidak melakukan rujuk. Jika suami ingin kembali pada istri, mereka harus melakukan akad nikah yang baru. Talak bain kubro, talak ketiga, di mana suami telah menceraikan istri sebanyak 3 kali. Setelah talak 3, suami tidak boleh menikahi istrinya lagi kecuali istri tersebut menikah dengan pria lain secara sah, kemudian cerai tanpa rekayasa, dan masa iddahnya selesai. Talak ini sering disebut talak mukhalaza atau talak berat. Selanjutnya ada bagian B, khulu, cerai atas permintaan istri. Khulul ini adalah perceraian yang dilakukan untuk permintaan istri kepada suaminya dengan menawarkan ganti rugi atau mengembalikan mahar yang telah diterimanya. Khulul dilakukan jika istri merasa tidak mampu melanjutkan pernikahan karena alasan tertentu, meskipun suaminya tidak ingin bercerai. Dalil tentang khulu dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana istri Sabit bin Qais meminta cerai karena tidak menyukai perilaku suaminya. Sedangkan bagian C, fasq, pembatalan pernikahan. Fasq adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan atau pihak yang berwenang dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika ditemukan cacat pada pria atau istri yang menghalangi pernikahan, penipuan atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan. Selanjutnya ada bagian D, lian. Lian ini adalah bentuk perceraian yang terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa membawa 4 saksi. Untuk menghindari hukumnya karena tuduhan palsu, suami harus bersumpah 4 kali bahwa tuduhannya benar, dan pada sumpah kelima dia mengutuk dirinya jika berbohong. Istri kemudian juga bersumpah 4 kali bahwa tuduhan itu salah, dan pada sumpah kelima dia mengutuk dirinya jika suaminya benar. Setelah proses lian, pernikahan mereka secara otomatis berakhir dan tidak dapat diperbaiki lagi. Selanjutnya di bagian ada ila. Ila ini terjadi ketika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan. Jika setelah 4 bulan suami tidak rujuk dan tidak menggauli istrinya, maka pernikahan tersebut dianggap batal dan istri berhak meminta perceraian. Perceraian dalam Islam diatur secara detail untuk memastikan bahwa proses adil dan menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, sangat dianjurkan suami istri untuk berusaha memperbaiki hubungan mereka dan mempertahankan pernikahan selama masih memungkinkan. Perceraian dianggap sebagai solusi terakhir jika segala upaya untuk memperbaiki hubungan itu telah gagal. Misalnya ada talak atau perceraian dalam Islam. Yang dimaksud ini adalah mekanisme untuk mengakhiri pernikahan yang diakui oleh syariat Islam. Meskipun Islam menganjurkan hubungan pernikahan yang langgeng, perceraian yang diperbolehkan sebagai solusi terakhir ketika pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan. Secara etimologi, talak berasal dari bahasa Arab talak yang berarti
melepaskan atau membebaskan. Secara terminologi, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga hubungan pernikahan berakhir. Dasar hukum talak berasal dari Al-Quran, hadis, serta ijma' ulama yang mengatur bagaimana dan dalam kondisi apa talak diperbolehkan atau dilarang. Talak diizinkan dalam Islam, namun bukanlah tindakan yang dianjurkan kecuali dalam situasi di mana pernikahan sudah tidak lagi dapat diperbaiki. Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Di sini ada jenis-jenis talak. Jenis-jenis talak itu ada talak raj'i, talak yang bisa dirujuki. Talak pertama atau kedua yang diberi kesempatan kepada suami untuk rujuk kembali kepada istri selama masa iddah tanpa memerlukan akad nikah baru. Contohnya tuh suami menjatuhkan talak kepada istri dan kemudian selama masa iddah ia ingin kembali, ia dapat melakukan rujuk tanpa akad nikah baru dan tanpa persetujuan istri, karena talak yang dia jatuhkan adalah talak raj'i. Selanjutnya ada talak bain. Jenis talak ini talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara penuh, sehingga jika suami ingin kembali menikahi istrinya diperlukan akad nikah baru. Talak bain bagi menjadi dua, yaitu talak bain kubro, talak 3. Setelah talak 3, suami tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain secara sah, dan pernikahan ini juga berakhir dengan perceraian yang alami, bukan pernikahan yang secara dibuat-buat atau rekayasa untuk menghalalkan mantan suami kembali menikahinya. Selanjutnya ada talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah itu talak yang sesuai dengan syariah dan dilakukan dalam kondisi yang tepat. Kalau talak bid'ah itu talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menceraikan istri saat ia sedang haid atau nifas, atau menceraikan istri dalam keadaan suci tetapi telah terjadi hubungan intim di masa suci tersebut. Hukum talak itu adalah ada mubah, ada wajib, ada haram, ada makruh. Talak yang dalam mubah, talak yang diperbolehkan jika di pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan dan ada masalah yang serius dalam hubungan suami istri. Yang bagian wajib, talak bisa menjadi wajib jika ada alasan yang sah untuk dilindungi istri atau suami dari kesulitan besar seperti suami tidak mampu menafkahi atau menyiksa istri. Yang selanjutnya ada di bagian haram, talak bisa menjadi haram jika dilakukan dalam keadaan yang dilarang, seperti menceraikan istri saat haid atau talak bid'ah. Selanjutnya ada di bagian makruh, talak makruh terjadi jika dilakukan tanpa alasan yang kuat, hanya karena emosi sementara atau ketidakmampuan menyelesaikan masalah rumah tangga. Talak adalah solusi terakhir dalam Islam untuk mengakhiri pernikahan yang tidak bisa dipertahankan lagi. Meskipun talak diizinkan, Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian kecuali dalam situasi yang sangat mendesak. Selanjutnya bagian M, menjelaskan tentang hikmah pernikahan. Apa sih hikmah pernikahan? Pernikahan dalam Islam merupakan suatu situasi yang sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah. Selain memenuhi kebutuhan biologis manusia, pernikahan juga membawa hikmah dan manfaat yang mendalam baik individu, keluarga maupun masyarakat secara keseluruhannya. Memelihara kehormatan dan kesucian pernikahan itu membantu seseorang untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan dosa seperti zina atau hubungan di luar nikah yang dilarang dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 5 surah ke-7, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terdekat Islam istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu zina, maka mereka itu orang yang melampaui batasan. Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, salah satu dari tujuan pernikahan disebut dalam Al-Quran adalah untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman antara suami dan istri. Lalu mewujudkan tanggung jawab dan kedewasaan. Pernikahan mengajarkan individu untuk bertanggung jawab
dan bertindak secara dewasa dalam hidup sehari-hari. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, saling mendukung dalam berbagai keadaan serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya itu menyempurnakan separuh agamanya. Pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan agama seorang muslimah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya. Melalui pernikahan, seseorang muslim dapat lebih berfokus beribadah dan menjaga diri dari godaan serta menjalin kehidupan sesuai dengan aturan syariat. Selanjutnya ada memperoleh keturunan yang soleh. Salah satu tujuan utama dalam pernikahan di Islam adalah untuk melanjutkan keturunan yang soleh dan beriman kepada Allah. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah memiliki hak-hak yang diatur oleh syariat, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik dan kasih sayang dan perhatian. Seperti Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang penuh kasih dan sabar, karena akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lainnya pada hari kiamat. Kesimpulan dari judul kami adalah pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga situasi yang penuh dengan hikmah dan manfaat. Dengan pernikahan, seseorang dapat menjaga kesucian diri, memperoleh ketenangan jiwa, menyempurnakan agama, dan melanjutkan keturunan yang soleh. Selain itu, pernikahan mendatangkan keberkahan, melindungi dari godaan, dan menjadi jalan untuk memperoleh pahala yang besar. Melalui pernikahan yang harmonis, keluarga yang kuat, serta kasih sayang yang tumbuh antara pasangan keluarga, Islam membangun masyarakat yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai yang kokoh. Sekian presentasi.